Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Laili Afifah. Di sini saya menempuh pendidikan agama Islam pada semester 4 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah yang beralamatkan di Desa Siman, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi dari kelas 7 yang mengacu pada kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Yuk simak video berikut. Yang pertama, yaitu kompetensi inti. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terikat dengan fenomena dan kejadian yang tampak mata. Sedangkan untuk yang kedua yaitu kompetensi dasar. Pada 3.5 memahami isi kandungan surat An-Nisa ayat 146, surat Al-Baqarah ayat 153 dan surat Ali Imran ayat 134 serta hadis yang terkait dengan ikhlas, sabar, dan juga pemaaf. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, di sini saya mau bertanya, apakah kalian suka stres, bingung, atau mudah mengeluh, sedih, gelisah, atau gampang marah? Nah, kali ini dalam materi ini saya akan membahas mengenai ikhlas, sabar, dan juga pemaaf. Pembahasan yang pertama yaitu ikhlas. Apa itu ikhlas? Bagaimana cara kita untuk berbuat ikhlas? Ikhlas. Ikhlas ini dimuat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 146 yang memiliki arti yaitu kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Dari ayat tersebut, kita diperintahkan untuk berperilaku ikhlas. Terlebih dalam melakukan segala sesuatu, kita harus mengawalinya dengan niat yang ikhlas. Ikhlas dari hati. Insya Allah, niat yang ikhlas akan mengantarkan kita pada perbuatan yang ikhlas pula. Yang selanjutnya yaitu hadis dari ikhlas. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau tidak menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai keikhlasan hatimu. Hari riwayat Muslim.
Kalau untuk pengertian ikhlas, apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu adalah ketulusan hati semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dilakukan harus dengan hati yang bersih dan tidak pamrih. Contohnya seperti untuk mendapatkan pujian, kedudukan, ataupun harta itu tidak diperbolehkan. Perilaku ikhlas itu bermacam-macam. Ada ikhlas dalam beribadah dan ikhlas kepada sesama. Contoh ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Ikhlas itu beribadah semata-mata karena Allah. Yang selanjutnya yaitu sabar. Sabar. Sabar? Apa itu sabar? Apakah kita dalam kehidupan sehari-hari sering melakukan perbuatan sabar? Apakah benar itu adalah sabar? Apakah hanya pura-pura? Sabar dimuat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam surat Al-Baqarah ini maksudnya adalah surat ini menjelaskan tentang orang-orang yang sabar, yang dimaksud bahwa sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Kemudian, bagaimana dengan hadis tentang sabar? Hadis tentang sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya. Dan tidaklah seseorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberian yang lebih baik dan lebih luas keutamaannya daripada sifat sabar. Hari riwayat Bukhari. Sabar. Pengertian sabar menurut bahasa adalah tabah hati atau tahan terhadap cobaan. Sedangkan menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Contohnya, ketika mendengar suara azan, segeralah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Meskipun dalam waktu itu kita disibukkan dengan banyak kegiatan, tetapi ketika sudah mendengar suara azan, kita diharuskan untuk segera melaksanakan kewajiban kita. Yang kedua, sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Contohnya, ketika kita terkena musibah, kita tidak diperbolehkan untuk mengeluh dan tidak boleh menyalahkan Allah ataupun orang lain. Yang ketiga, sabar dalam menjalani larangan Allah. Di sini kita dilarang untuk selalu memiliki sifat yang cepat marah. Kita harus benar-benar memiliki sifat yang sabar. Yang selanjutnya, pemaaf. Pemaaf, apakah kita sudah menjadi orang yang pemaaf? Pemaaf ini dimuat dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 134, yang memiliki arti berbunyi yaitu, orang-orang yang menafkahkan hartanya,
baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam surat ini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk saling memaafkan dan minta maaf. Dalam hadisnya, hadis pemaaf, Rasulullah juga menjelaskan balasan bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain adalah surga. Beliau bersabda dalam hadis Ibnu Abbas, "Kelak pada hari kiamat ada pemanggil yang menyeru, 'Di manakah orang-orang yang memaafkan orang lain? Kemarilah kepada Rob kalian dan ambillah pahala kalian.' Dan wajib bagi setiap muslim bila suka memaafkan, maka Allah memasukkan dia ke dalam surganya." Pemaaf. Pemaaf artinya memberikan maaf kepada orang lain yang telah menyakiti kita atau yang telah berbuat salah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai orang yang mau mengakui kesalahan dan menyukai orang yang mau meminta maaf. Mengakui kesalahan adalah wujud keberanian serta menghindari perilaku sombong dan angkuh. Mau mengakui kesalahan dan memaafkan orang lain merupakan contoh perilaku pemaaf. Selanjutnya, perilaku sulit memaafkan kesalahan orang lain dapat menimbulkan penyakit hati yang harus kita hindari. Allah SWT memerintahkan kita agar menjadi seseorang yang memaafkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tidak akan ada jam les. Kita hari ini akan membahas atau kita mendiskusikan untuk bahan praktek kita besok. Nah, di sini saya ada dua pilihan. Yang pertama ada kita praktek akidah akhlak, yang kedua kita praktek fikih. Jadi kalian semua boleh berpendapat jika kalian memilih fikih dan juga memilih akidah akhlak. Oke, nanti kalau misalkan banyak yang memilih fikih, berarti kita prakteknya menggunakan pelajaran fikih dan sebaliknya. Nah, teman-teman ada yang mau berpendapat? Saya. Oke, kamu pendapatnya apa? Saya duluan. Oke, nggak apa-apa. Kamu apa Saya yang pilih pilih? akidah, Kak. Alasannya apa? Karena akidah lebih bagus, mengajarkan tata krama, sopan santun dan lain sebagainya. Ya, ada yang lain? Sudah, Kak. Sudah. Kalau yang lainnya ada yang berpendapat? Saya, Kak. Ya, kamu pendapatnya apa? Fikih. Fikih alasannya apa? Ada cara sholat. Ya, tata cara sholat, kemudian jenazah dan yang lain-lain. ada yang lain-lain. Oke. Pendapat kalian berdua sangat bagus. Kamu tuh jangan sok tahu, akidah akhlak yang paling bagus. Bukan fikih. Sudah. Semua orang itu boleh berpendapat. Jadi, jika pendapat kalian berbeda itu nggak apa-apa. Kamu itu jangan sok tahu, orang jelas akidah akhlak yang paling bagus bukan fikih. Paham, Rin? Enggak. Oke. Oke, gini ya, sebelumnya Kak Iva mohon maaf. Tadi Kak Iva ditelepon oleh pihak yayasan. Kak Iva disuruh untuk ke bawah untuk menemui kepala yayasan. Jadi, diskusi kali ini Kak Iva titipkan dan akan dipimpin oleh ketua kita, yaitu Risa. Siap, Risa? Oke, siap, Kak. Oke, kita lanjutkan diskusi ini dengan pelan-pelan. Coba kita mulai diskusi ini, semoga berjalan dengan lancar. Tadi pendapatnya gimana ya? Tadi kan sudah jelas akidah akhlak yang dipilih. Jadi ya akidah akhlak. Saya akan menguatkan pendapatnya Devi. Saya juga akan menguatkan pendapatnya Devi. Oke, kita akan lanjutkan dengan menurut Kak Eva. Kak, pendapatnya? Pokoknya akidah yang dipilih, Kak. Oh, sebentar ya, ini ya, ditahan dulu emosinya. Gimana, Risa? Oke, Kak, silakan.
yang dipilih. Oke kak, nggak apa-apa kalau misalnya Vivi tidak diterima pendapatnya, saya ikhlas kok kak. Oke, sudah ya. Ini berarti kita sudah menyepakati bahwa akidah akhlak itu yang dipilih. Ya kan pendapat yang baik. Oke, terima kasih Mbak. Kita sudah sepakat untuk akidah akhlak yang sebagai bahan praktek kita. Setuju semuanya? Setuju. Setuju. Oke. Di sini tadi ada yang sempat marah-marah. Nah, sudah kita lupakan saja. Yang penting kita saling memaafkan ketika kita sudah berada di forum diskusi. Minta Oke. maaf ya. Oke, sudah saling memaafkan. Oke, sudah. Sekian dari saya sendiri dan jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan singkat dari cuplikan tersebut itu adalah kegiatan yang mana terdapat nilai kesabaran, keikhlasan, dan juga pemaaf. Nah, dari forum diskusi kita harus waspada dan harus memiliki sifat kesabaran, sifat ikhlas, dan juga pemaaf. Kenapa? Karena dalam forum diskusi ketika kita memberikan pendapat dengan orang lain itu tidaklah sama. Banyak sekali pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita. Jadi, ketika pendapat kita tidak sesuai atau tidak disetujui, kita diharuskan untuk memiliki sifat yang ikhlas. Karena pendapat kita tidak diambil dan juga tidak dipakai. Dan kita harus bisa sabar menahan emosi kita. Dan kita harus melapangkan dada kita bahwa itu adalah pendapat yang terbaik yang telah dipilih oleh forum diskusi. Nah, setelah kita dalam forum diskusi, kita juga harus saling memaafkan satu sama lain. Kenapa? Karena dalam forum diskusi itu tidaklah memiliki pendapat yang sama dari yang lainnya. Nah, ditakutkan dalam forum diskusi itu menimbulkan rasa dendam atau rasa ketidaksenangan kita kepada pihak yang lain. Jadi kita diharuskan untuk saling memaafkan. Gitu, meskipun kita tidak salah dan juga meskipun kita salah, tapi kita diharuskan untuk selalu meminta maaf. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari saya mengenai kegiatan sehari-hari yang mengandung nilai kesabaran, keikhlasan, dan pemaaf. Itu adalah contoh sederhana saja. Namun, dari ketiga materi kita, sabar, ikhlas, dan juga pemaaf, itu masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Namun, saya hanya memberikan contoh yang sederhana saja yang mudah difahami oleh teman-teman. Kalau untuk refleksinya, perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat mendatangkan keberkahan dari Allah. Seorang muslim yang hidupnya berkah akan terhindar dari kerugian di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menuntun pada jalan yang benar. Ia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, mari kita terapkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakin bahwa kehidupan kita akan damai, tentram, dan sejahtera. Oke. Sekian dari saya, itu sedikit pemaparan materi dari kelas 7 mengenai ikhlas, sabar, dan juga pemaaf. Saya akhiri, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.